jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Jika kita cocok satu sama lain, memanfaatkan kemampuan bertahan dengan efek area, kita seharusnya hanya menghabiskan sekitar 1/10 dari sumber daya individu kita setiap saat. Di tepi gua, tingkat kesulitannya tidak tinggi, tetapi saya menemukan sebuah celah jauh di dalam. Itu sangat dalam sehingga saya tidak bisa melihat dasarnya, dan tepatnya di tempat asal suara mendesis itu. Tak satu pun dari kami yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi saya bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang dipenuhi dengan niat jahat di bawah. Sangat mungkin bahwa binatang ajaib atau bahaya yang tidak diketahui berada di dalamnya. Karena semua orang melihat kemampuan mempertahankan diri saya, kamu harus mengerti mengapa. Tetapi saya berencana untuk melakukan eksplorasi ini sendiri. Kali ini, saya akan menggunakan permata dengan benar untuk merekam semuanya. Bagaimana kalau membiarkanku ikut? Chai Er bertanya pada Long Hao Chen. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, sebaiknya aku pergi sendiri. Dengan keberadaan Hao Yue di sini, aku akan bisa berteleportasi kapan saja. Chai Er mengangguk diam-diam. Kenyataannya, dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini, selama dia tidak disergap dan dikalahkan secara instan oleh musuh yang kuat, tidak perlu khawatir akan keselamatannya. Tapi bisakah begitu mudah untuk mengalahkannya secara instan? Faktanya, orang tidak boleh lupa bahwa dia memiliki belenggu berbagi roh, yang menghubungkannya secara spiritual dengan 6 rekan satu timnya yang lain. Bahkan dari langkah ke-8 belum tentu mengelola ini. Karena bahkan Chai Er setuju, yang lain tidak punya alasan untuk tidak setuju. Long Hao Chen menyatakan bahwa dia akan menggunakan permata perekaman untuk merekam penjelajahannya sudah menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki motif egois. Bahkan jika dia menemukan beberapa harta karun yang besar, ini akan dicatat oleh recording game. Kontrak darah yang datang dengan teleportasi instan sebagai keuntungan sangat cocok untuk misi eksplorasi semacam ini. Ini juga salah satu alasan mengapa, meskipun Long Hao Chen tahu bahwa misi ini akan relatif sulit untuk diselesaikan, dia tetap memutuskan untuk menerimanya. Setelah beberapa saat beristirahat dan mengatur ulang, Long Hao Chen memasuki gua bersiul untuk kedua kalinya. Karena pengalaman yang didapatnya dari penjelajahan sebelumnya, ia menempuh rute dengan mudah, sampai ke lokasi celah. Namun, pada titik ini, dia tidak terus bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi berhenti di tempat dia duduk sebelumnya. Pada saat suara mendesis dimulai untuk keempat kalinya, Long Hao Chen mengungkapkan senyum puas. Saat dia membentangkan mantel suci untuk kedua kalinya, kejadian yang fantastis terjadi. Di permukaan, tampaknya tidak ada perubahan pada mantel suci Long Hao Chen, tetapi setelah melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa mantel berwarna emas memiliki penampilan yang lebih berbahaya. Penggunaan getaran adalah penjelasan dari fenomena ini. Mantel suci bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang suara mendesis. Ini adalah hasil dari wawasan yang dimiliki Long Hao Chen, yang disebutnya riak cahaya. Semburan wawasan yang dia miliki sebelumnya justru terkait dengan lintasan dan pola yang diikuti oleh getaran gelombang suara mendesis, serta energi yang terkandung dalam gelombang suara itu sendiri. Pada saat ini, dia menggunakan metode operasi yang sama dan menyalin lintasannya dengan energi spiritualnya sendiri. Dia masih merasa sulit untuk memahaminya, tetapi durasi mantel suci meningkat 2 kali lipat, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping oleh gelombang suara. Mengungkap kegembiraan yang sulit disembunyikan, Long Hao Chen menggunakan mantel suci untuk kedua kalinya. Sebelumnya dia datang ke sini, dia mendapatkan sedikit pemahaman, tapi kali ini, dia berencana melakukan pengujian dan pelatihan. Melalui pemahaman dan persepsinya yang jauh melebihi orang biasa, pada saat dia menyelesaikan 5 mantel suci, itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang mendekati gelombang suara. Sama seperti itu menyatu sepenuhnya dengan ombak,
Tidak hanya itu benar-benar menghalangi masuknya suara, itu juga mengisolasi dia sepenuhnya dari serangan yang datang. Pedang Roh Kudus muncul sekali lagi di tangan kanan Long Hao Chen, langsung dipenuhi dengan energi spiritual, dan melepaskan kecemerlangan emas yang menyilaukan. Bagian cahaya keemasan ini berbagi frekuensi cepat riak cahaya. Long Hao Chen memahami dengan jelas bahwa menggunakan energi spiritual dalam kombinasi dengan riak cahaya akan datang dengan konsumsi energi 2 kali lipat yang biasanya dia miliki. Tetapi kekuatan pertahanan mantel suci tidak hanya meningkat 2 kali lipat, itu bahkan telah mencapai tingkat dekat dengan perisai elemental. Ketika mantel suci dirilis bersama dengan riak cahaya, keuntungan terpenting adalah hasil yang mengejutkan dan rasio efisiensi biaya energi spiritualnya. Meskipun konsumsi energi spiritual akan berlipat dalam hal ini, itu menjadi sebanding dengan mantra langkah kelima. Lebih penting lagi, itu masih memiliki waktu perombakan yang sangat singkat dari mantel suci. Melambaikan pedang Roh Kudus dengan tenang, Long Hao Chen segera merasakan bahwa serangkaian suara dengungan tambahan dilepaskan dari pedangnya. Itu bukan suara yang keras, tapi memiliki frekuensi yang sama dengan suara mendesis di luar. Dengan pertahanan mantel suci, suara mendesis sudah tidak berpengaruh sama sekali. Mengambil langkah maju, dia mendekati dinding batu, langsung menggunakan pedang Roh Kudus di tangannya untuk menembusnya. Adegan yang bahkan mengejutkan Long Hao Chen terjadi. Pedang Roh Kudus, senjata magis belaka, tiba-tiba berhasil menembus dinding batu. Long Hao Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri serta kemampuan pedang Roh Kudusnya, dan untuk alasan yang tepat ini, dia bahkan lebih terguncang oleh prestasi yang baru saja dia capai. Dia jelas merasakan bahwa di bawah getaran frekuensi tinggi dari energi spiritual yang dibawa oleh pedang Roh Kudus miliknya, itu memberinya perasaan aneh, dan dapat digambarkan mengatakan bahwa dengan keberadaan riak cahaya, kekuatan hebat dari satu pedang Roh Kudus setidaknya meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan ini tanpa memanfaatkan kondisi pengorbanannya yang menakutkan. Ini sudah melampaui semua yang diketahui Long Hao Chen sejauh ini. Jika dia menggunakan pengorbanan, amplifikasi riak cahaya tidak akan seperti ini, tapi cukup untuk menembus perbedaan kekuatan ofensif dari seluruh langkah tanpa masalah. Akankah pedang suci langkah ke-6 dan pedang suci langkah ke-5 sama? Dalam keadaan normal, kemampuan pada langkah ke-6 akan mengkonsumsi energi spiritual 3-5 kali lebih banyak daripada pada langkah ke-5, tapi riak cahaya hanya membutuhkan Long Hao Chen untuk mengkonsumsi energi spiritual 2 kali lebih banyak. Selain itu adalah kemampuan langkah ke-5 yang dapat memiliki kekuatan kemampuan langkah ke-6, selain aspek kejutan, dan waktu persiapan kemampuan langkah ke-5 dan tidak lebih. Ini adalah teknik buatan sendiri pertama Long Hao Chen, dan tanpa keraguan sedikit pun, itu sangat membantu dalam melepaskan potensinya. Peri elemen cahaya Yating terbang keluar dari dada Long Hao Chen, menatapnya sambil tersenyum dan mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Dalam kapasitasnya sebagai peri kontrak Long Hao Chen, dia juga bisa mempelajari kemampuan apapun yang bisa digunakan Long Hao Chen, dan jelas, dia juga merasakan kegunaan besar dari kemampuan bernama riak cahaya ini. Melepaskan halo pertemuan spiritual untuk membantu Long Hao Chen pulih dari konsumsi energi spiritualnya, Yating menari di udara, berputar-putar di sekitar Long Hao Chen. Memiliki master seperti itu membuatnya merasa sangat beruntung. Untuk peri elemental, keinginan terbesar bukanlah untuk berevolusi, tetapi untuk meningkatkan kekuatan mereka terus-menerus. Setelah mendapatkan master manusia, evolusi mereka akan terkait erat dengan peningkatan kekuatan master mereka. Jika kultivasi Yating suatu hari dapat mencapai tingkat tertentu, membiarkannya berevolusi ke tingkat Ratu Peri, dia bahkan akan dapat menghasilkan tubuh fisiknya sendiri. Pada saat itu, garis keturunan peri tingkat tinggi, yang telah punah hampir 10.000 tahun yang lalu, akan terlahir kembali. Nyatanya, meski di seluruh benua, peri elemental langka dan sedikit, mereka masih ada. Namun, sejak 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang mampu berevolusi ke tingkat peri peringkat yang lebih tinggi. Dan Yating saat ini menaruh harapan ini pada Long Hao Chen, jelas percaya pada kemungkinan ini. Suara mendesis keras melemah dengan pengaruh Long Hao Chen, sebelum menghilang lagi. Dengan pemahamannya tentang riak cahaya, Long Hao Chen mendapatkan dorongan besar dalam kepercayaan dirinya. Dia mundur kembali ke pintu masuk gua, membuka recording game dan masuk lagi ke dalam gua, kali ini tanpa henti, tapi langsung melompat ke celah, sambil melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light dari tubuhnya. Long Hao Chen sudah memilih sejak lama kemana dia akan melompat. Turun, dia berbelok ke arah dinding batu pada jarak 10 meter.
Kemudian, mengumpulkan energi spiritualnya untuk membuat tubuhnya seringan mungkin, Long Hao Chen mendarat dengan ringan di tepi batu, berjinjit. Setelah menyingkirkan kekuatan impuls, dia mengarahkan light tone ke bawah, untuk menerangi jalan, dan mengikutinya. Yating berputar-putar di udara di sisi Long Hao Chen, membantunya dengan menerangi sekeliling sambil terus melantunkan mantra halo pertemuan spiritual, membantu Long Hao Chen memulihkan energi spiritualnya. Yang membuat Long Hao Chen takjub adalah bahwa di dalam gua bersiul ini, Yating sebenarnya gagah berani. Dengan fisiknya Sion of Light ditambah 2 evolusi berharga yang dia miliki, penampilannya menjadi jauh lebih menyedihkan. Melakukan semua ini sekaligus biasanya tidak mungkin baginya, tetapi untungnya, konsumsinya tidak begitu besar dan lebih jauh lagi, dipelihara oleh efek tungku spiritual, dia berhasil membuat kemajuan dengan memanfaatkan energi spiritualnya sendiri. Long Hao Chen sangat berhati-hati pada rute ke bawah. Tidak hanya memperhatikan kemungkinan individu lain, ia juga melihat sekeliling dengan cermat. Semakin mereka turun, semakin kuat aura energi spiritual jahat ini tumbuh. Dalam niat jahat ini juga ada keheningan yang mematikan. Itu berbeda dari niat membunuh CR karena tampaknya aura kematian murni yang menyebar padanya, dan aspek ganas dari energi spiritual ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Long Hao Chen sebelumnya. Celah ini sangat dalam, dan dengan kecepatan maju lambat Long Hao Chen, tidak kurang dari setengah jam berlalu. Pada saat suara mendesis putaran berikutnya, dia masih tidak bisa melihat akhir dari jurang ini. Dikelilingi dalam kegelapan pekat, Long Hao Chen, yang memiliki atribut cahaya total, mulai merasa sangat tidak sehat karena aura kematian yang pekat. Jika bukan karena iluminasi light elemental fiery Yating selain light tone sesekali, lingkungan sekitar tidak lebih dari situasi gelap gulita. Long Hao Chen melihat lebih banyak mayat iblis besar, tergantung di beberapa batu, sangat jelas, iblis besar ini telah mati karena pengaruh suara mendesis selama penjelajahan mereka. Bahkan Long Hao Chen, yang berada di langkah kelima dan telah memperoleh pemahaman tentang riak cahaya, merasa tegang, apalagi iblis besar dari langkah kelima ini, bahkan tim iblis besar yang telah mereka singkirkan sebelumnya mungkin tidak akan berhasil sejauh ini. Kecepatan pemulihan energi spiritualnya sudah jauh dari mampu mengejar konsumsinya, dan di tengah suara mendesis ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mencari tepi batu, sehalus mungkin, untuk duduk dan beristirahat. Pada saat yang sama, dia berkonsentrasi untuk merasakan hubungan antara Hao Yue dan dirinya sendiri. Itu adalah yang paling penting, hanya jika kontrak darah tidak terhambat, dia dapat terus menjelajah tanpa mengkhawatirkan apapun. Berdasarkan perkiraan Long Hao Chen, dia telah menempuh jarak lebih dari 2000 meter dalam 2 jam terakhir. Sesampainya di ketinggian yang sama sekali berbeda dari ketinggian gunung sebelumnya, dia akhirnya bisa dianggap benar-benar berada di bawah tanah, dan dia menemukan bahwa semakin dia maju ke bawah, semakin lebar celah itu. Pada aspek ini, gua gelap ini seperti jurang maut. Suara mendesis jelas menjadi lebih kuat, dan juga intensitasnya. Karena pemahamannya tentang misteri riak cahaya, Long Hao Chen menemukan setelah mengamati dengan cermat bahwa getaran gelombang suara juga akan semakin cepat saat suara mendesis yang keras semakin kuat. Mencoba untuk meningkatkan frekuensi getaran energi spiritual mantel suci miliknya sendiri, dia segera merasa bahwa tidak hanya konsumsi energi spiritualnya akan meningkat secara substansial, tetapi juga, meningkatkan frekuensi akan menjadi semakin keras saat dinaikkan. Ini karena kultivasinya tidak mencukupi. Bahkan jika Long Hao Chen tidak mengujinya, dia yakin bahwa semakin cepat frekuensinya, semakin kuat kekuatan ofensif dari riak cahaya, bisa dikatakan bahwa kemampuan ini akan menguat seiring dengan kultivasinya sendiri. Dia saat ini sangat puas selama perjalanan di dalam wilayah iblis ini, bahkan jika mereka tidak berhasil menyelesaikan misi pada akhirnya, tidak akan ada kerugian dari usaha tersebut. Jika dia menemukan bahaya yang tidak dapat dilawan oleh kedua pasukan pemburu iblis, mereka hanya akan mundur dan hanya itu, keselamatan adalah prioritas utama mereka. Selain itu, selama dia bisa menyimpan gambar di permata mereka, itu akan menjadi bukti untuk meyakinkan rekan satu timnya tentang bahaya tersebut. Saat dia mencoba memperdalam pemahamannya tentang riak cahaya lebih jauh, Long Hao Chen melawan ancaman yang dibawa oleh suara mendesis ini. Energi spiritualnya sendiri hampir habis setengahnya, dia benar-benar yakin bahwa mencapai titiknya saat ini tidak mungkin tanpa tingkat kultivasi pada langkah kelima atau lebih tinggi. Apalagi untuk terus maju. Paling-paling, seseorang dengan kultivasi pada langkah ke-6 akan dapat memblokir bahaya udara dengan energi spiritualnya sendiri, dan mengurangi kecepatan jatuh secara signifikan. Pada saat yang sama,
Pembukaan lubang spiritual pada langkah ke-6 akan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan energi spiritualnya. Suara mendesis berdering sekali lagi, dan Long Hao Chen memastikan keselamatannya sendiri dengan mengirimkan pesan kepada Hao Yue, bertindak hati-hati. Dia duduk, berusaha keras untuk memulihkan energi spiritualnya di tempat yang hampir tidak memiliki esensi cahaya ini. Di gua berbahaya dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui ini, secara alami lebih baik untuk lebih berhati-hati. Long Hao Chen juga menemukan bahwa justru karena esensi cahaya di sekitarnya tipis, tungku spiritual di dalam dirinya berputar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, seolah mencoba beradaptasi dengan lingkungan ini. Dalam kapasitas Long Hao Chen sebagai putra cahaya, selama esensi cahaya hadir di dunia luar, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, esensi cahaya tetap tidak akan pernah habis. Kali ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi di tempat yang sangat miskin esensi cahaya, namun energi spiritual tubuhnya masih terus berputar, dengan tungku spiritual sebagai pusatnya. Jika tingkat kultivasi Long Hao Chen cukup, proses ini secara bertahap akan memberinya pemahaman tentang misteri halus rongga spiritual, tetapi sayangnya, kultivasinya saat ini jelas jauh dari cukup. Namun, perubahan yang tidak jelas dihasilkan dalam rotasi tungku spiritualnya dan itu selangkah lebih dekat untuk memperoleh kemampuan baru. Energi spiritual melewatinya, seolah-olah memasuki entitas fisik, mengalir melaluinya saat tumbuh lebih besar. Ini adalah satu-satunya metode yang saat ini Long Hao Chen miliki untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Tidak dapat menyerap esensi cahaya dari dunia luar, penggunaan Yating saat ini adalah untuk membantu Long Hao Chen dengan secara akurat mengontrol rotasi esensi cahaya di dalam tubuhnya. Dengan kehadirannya, Long Hao Chen tidak perlu khawatir kehilangan kendali karena dia hanya membutuhkan pemikiran untuk mendapatkan kendali yang luar biasa. Perlahan-lahan, Long Hao Chen memasuki keadaan meditasi terlepas dari jenis tempatnya berada. Fakta bahwa dia berhasil tetap cukup fokus untuk mencapai ini tanpa gangguan menunjukkan betapa murni hatinya. Tungku spiritual asli seperti kapal, diam-diam membantu Long Hao Chen menghasilkan energi spiritual cair, tetapi sekarang, ia melakukan peran operator tanpa gangguan, beralih dari peran sebelumnya sebagai kapal untuk mendapatkan peran yang lebih penting. Dari keadaan sebelumnya hanya sebagai kuali kecil berkaki tiga yang baru saja membantunya memperoleh pengetahuan tentang energi spiritual, ia mulai mengambil peran penting. Energi spiritual cair yang ditarik oleh tungku spiritual ini berputar mengelilinginya, secara bertahap menyusut ukurannya hingga mencapai keadaan cair dan bahkan memberi Long Hao Chen perasaan yang meraba. Long Hao Chen saat ini melakukan yang terbaik untuk tetap dalam kondisi pikiran yang stabil sambil memusatkan pikirannya pada tungku spiritual dan merasakan tungku spiritual dalam keadaan meditasinya di tempat yang aneh ini, di mana dia tidak dapat menyerap esensi cahaya. Ini jelas merupakan metode yang sangat cerdas, mereproduksi proses waktu ketika tungku spiritual menghasilkan energi spiritual cair di dalam dirinya untuk pertama kalinya. Dengan kapasitas mentalnya yang kuat, dia dapat merasakan sebagian besar perubahan di dalam tungku spiritualnya, dan menemukan bahwa energi spiritual cair di dalamnya tiba-tiba dikompresi. Sederhananya, seolah-olah setiap tetesan energi spiritual cair di tungku spiritual secara paksa dibagi menjadi dua sebelum perlahan-lahan mengembang dengan menyerap energi yang datang dari dunia luar. Meskipun Long Hao Chen hanya memulihkan energi spiritual tubuhnya, itu masih dengan proses yang sama menyerap esensi cahaya eksternal seperti biasa. Jadi dari mana perubahan saat ini pada tungku spiritual berasal? Untuk alasan apa ia bisa membuat kemajuan baru dalam menangani esensi cahaya? Beberapa peluang hanya dimaksudkan untuk ditemukan oleh mereka yang dapat melihatnya, dan menjadi orang seperti itu, Long Hao Chen dengan cepat mulai memecahkan misteri ini. Keadaan aneh energi spiritualnya ini secara tak terduga berasal dari jenis energi lain yang ada di gua yang gelap ini. Long Hao Chen merasakan hatinya bergetar hebat karena beberapa kata yang dikatakan ayahnya langsung muncul di benaknya. Untuk panggilan apapun mulai dari langkah kelima dan seterusnya, setiap langkah akan mewakili daerah aliran sungai yang sangat besar. Perbedaan antara langkah keempat dan kelima adalah energi spiritual cair, sedangkan perbedaan dari langkah kelima dan keenam terletak pada rongga spiritual. Hanya ketika seseorang membentuk rongga spiritualnya, dia dapat disebut sebagai yang nyata. Itu karena rongga spiritual akan meningkatkan kemampuan bertarung dan bertahannya lebih dari sebelumnya. Bagi Long Hao Chen, dua orang yang paling mempengaruhinya sejak dia mulai berkultivasi adalah Long Xingyu dan Ye Hua. Sebelum mencapai langkah kelima, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Long Xingyu memberinya tungku spiritual suci, Ye Hua sebenarnya lebih membantu Long Hao Chen daripada ayahnya sendiri.
Karena kurangnya bakat bawaannya, Ye Hua berusaha keras untuk meneliti tingkat kultivasi yang lebih rendah, memberi Long Hao Chen jalan yang lebih optimal untuk diikuti. Inilah alasan mengapa Long Hao Chen berhasil maju begitu cepat dan mendapatkan pemahaman tentang teknik peringkat rendah serta aspek strategis medan perang yang jauh melebihi normal. Namun, pada akhirnya, penelitian Ye Hua terbatas. Bagaimanapun juga, dia dibatasi oleh pangkatnya sebagai ksatria bumi. Hanya setelah berbagi bakat bawaan Long Hao Chen, dia berhasil menembus ke tingkat Radiant Knight. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ksatria ilahi seperti Long Xingyu dalam aspek ini? Apa yang Long Xingyu sampaikan pada Long Hao Chen adalah pengalamannya sebelumnya. Itu tidak sedetail pelajaran Ye Hua, tapi itu memberi Long Hao Chen pedoman keseluruhan budidaya dari langkah yang lebih rendah ke langkah yang lebih tinggi. Rongga spiritual memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah memperkuat kecepatan pemulihan energi spiritual. Selama kamu memilikinya, kamu tidak perlu bermeditasi dengan susah payah. Bahkan hanya bernapas secara bertahap akan memulihkan energi spiritual dalam tubuh kamu. Alasan utama mengapa bisa bertahan begitu lama di medan perang justru adalah kegunaan penting dari rongga spiritual ini. Namun, kamu tidak boleh mengabaikan penggunaan lain yang mereka miliki, yaitu kemampuan untuk mengubah semua jenis energi, yang terletak di lingkungan apapun, menjadi energi yang sama dengan yang kamu gunakan. Kedua penggunaan ini akan memungkinkan petarung manapun untuk mempertahankan kekuatan tempurnya di jenis lingkungan apapun mereka berada sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. Kata-kata Long Xingyu adalah sesuatu yang Long Hao Chen ingat dengan sempurna. Dan situasi saat ini persis seperti yang diberitahukan kepadanya, di tempat yang begitu gelap, tungku suci spiritual secara mengejutkan untuk sementara memperoleh kegunaan kedua dari rongga spiritual. Meskipun kemampuan kedua ini lebih rendah dari yang pertama, itulah yang paling dibutuhkan Long Hao Chen dalam situasi saat ini. Long Hao Chen memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada pemulihan energi spiritualnya secara bertahap. Situasi ini jarang terjadi, dia memahami dengan jelas bahwa kesulitan memadatkan rongga spiritual jauh melampaui kesulitan mencapai tingkat menghasilkan energi spiritual cair. Sangat beruntung tungku spiritual memberinya kesempatan ini, membantunya memperdalam pemahamannya pada saat seperti itu. Dalam waktu dekat ketika dia benar-benar harus memadatkan rongga spiritualnya, waktu yang dia butuhkan untuk menembus akan sangat berkurang. Selain itu, perubahan saat ini di tungku spiritual tampak seperti awal dari evolusi keduanya. Perubahan mendasar sering terjadi secara berurutan, dan Long Hao Chen memiliki alasan lain untuk tetap berkonsentrasi penuh. Itu adalah fakta bahwa keadaan saat ini tungku spiritual bermanfaat bagi Blue Rain, Hibiscus of Light dan Light Elemental Fiery Yating. Dalam seumur hidup seseorang, kesempatan semacam ini benar-benar sulit didapat. Jarang sejauh Long Hao Chen duduk di sana selama 2 jam penuh. Mengalami serangkaian suara mendesis secara berurutan sebelum memulihkan energi spiritualnya, dia tidak perlu memberikan lebih banyak energi spiritual ke mantel suci dan tetap dalam keadaan meditasi yang terfokus. Pada saat tungku spiritual berhasil berputar tanpa kendala, dia akhirnya terbangun dari keadaan ini. Long Hao Chen segera menyampaikan pesan keselamatannya kepada Hao Yue. Jika dia sendirian, dia bahkan rela duduk lebih lama, menggunakan berbagai metode untuk menghabiskan energi spiritualnya. Bagi orang lain, kesempatan langka dalam kultivasi akan benar-benar menjadi sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk ditinggalkan. Tetapi bagi Long Hao Chen, itu tidak mungkin karena dia masih memiliki rekan satu timnya menunggunya di luar wilayah iblis jauh dari aman, jadi dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Hari pertama Ye Hua mewariskan pengetahuannya sebagai Guardian Knight kepadanya, dia menekankan kata-kata ini kepadanya, tanggung jawab adalah tugas wajib untuk seorang ksatria penjaga.